Dana dalam jumlah fantastis kerap kali digelontorkan dalam upaya membangun proyek infrastruktur. Ada banyak mega proyek di dunia yang menelan biaya super mahal. Sebut saja proyek pulau buatan di Dubai yang sangat luar biasa. Proyek bendungan raksasa di Cina. Jaringan transportasi Trans-Eropa, Bandara Internasional Al Maktoum Dubai, jalur transportasi bawah laut Cina, International Space Station, program Apollo Amerika Serikat, dan masih banyak lagi. Dari sekian banyak proyek dengan nilai fantastis, proyek International Space Station cukup menarik perhatian. Selain menelan biaya yang sangat mahal, proyek satu ini berbeda dari yang lainnya sebab berada di luar angkasa. Pembangunan International Space Station menyedot biaya hingga 100 miliar dolar atau sekitar 1.500 triliun rupiah lebih. International Space Station atau ISS adalah sebuah laboratorium luar angkasa yang dibangun dengan kerjasama antara 5 agensi antariksa terbesar di dunia, yaitu NASA, Amerika Serikat, Roskosmos, Rusia, JAXA, Jepang, ESA, Eropa, dan CSA, Kanada. Biaya pembangunan ISS merupakan patungan dari kelima perusahaan ini. NASA merupakan kontributor terbesar, dengan kontribusinya mencapai sekitar 60% dari total biaya pembangunan ISS. ISS adalah salah satu proyek internasional terbesar dan paling kompleks yang pernah dilakukan di bidang eksplorasi luar angkasa. Ukuran keseluruhan ISS termasuk rangkainya mencapai 109 meter kali 73 meter. Ini kurang lebih seukuran dengan satu lapangan sepak bola. Dengan menggunakan pesawat antariksa, dari bumi dibutuhkan waktu sekitar 6 hingga 8 jam untuk mencapai tempat ini. Pada umumnya, pesawat antariksa yang membawa astronot ke ISS diterbangkan ke orbit bumi dengan menggunakan roket. Setelah mencapai orbit, pesawat antariksa kemudian melakukan manuver untuk mendekati ISS. Setelah pesawat antariksa mendekati ISS, astronot di dalam pesawat antariksa harus memastikan bahwa pesawat antariksa dan ISS berada pada posisi yang tepat dan stabil sebelum melakukan penyambungan. Setelah penyambungan berhasil dilakukan, astronot dapat masuk ke dalam ISS dan memulai misi mereka di stasiun luar angkasa. Bisa dibilang ini adalah rumah di luar angkasa tempat astronot tinggal. Proyek ISS dimulai pada tahun 1984, ketika Presiden Ronald Reagan mengusulkan sebuah program internasional untuk membangun stasiun ruang angkasa permanen. Pada tahun 1993, Amerika Serikat, Rusia, Eropa, Jepang, dan Kanada menandatangani perjanjian untuk membangun ISS secara bersama-sama. Pada tahap pertama dalam pembangunan ISS, para insinyur dan ilmuwan merancang modul-modul yang akan membentuk ISS dan memperhitungkan segala hal yang diperlukan, seperti kebutuhan listrik, pendingin udara, dan sumber daya lainnya yang diperlukan di stasiun luar angkasa. Setelah modul dibuat, lalu modul-modul ini diluncurkan dari bumi dengan menggunakan roket dan dikirimkan ke orbit dengan bantuan kendaraan antariksa secara bertahap. Setelah modul tiba di orbit, tahap berikutnya adalah memasang dan menyambungkan modul. Proses ini memakan waktu dan melibatkan serangkaian manuver dan operasi yang cermat. Modul-modul ini harus dipasang dengan benar dan disambungkan secara presisi agar dapat membentuk stasiun luar angkasa yang aman dan berfungsi dengan baik. Pada tahun 1998, modul Zarya yang dibangun oleh Roskosmos diluncurkan ke orbit bumi sebagai modul pertama dari ISS. Kemudian pada tahun 2000, modul Unity yang dibangun oleh NASA diluncurkan dan dihubungkan dengan modul Zarya. Setelah itu, berbagai modul tambahan seperti modul Destiny, modul Kibo, dan modul Columbus juga ditambahkan. ISS terdiri dari berbagai modul yang terhubung satu sama lain dan membentuk struktur yang besar. ISS dibangun dan dikelola dengan kerjasama antara berbagai negara dan agensi antariksa, dan telah menjadi tempat tinggal dan pusat penelitian bagi para astronot dan kosmonot selama lebih dari 20 tahun. Jauh dari bumi dan merupakan tempat tinggal bagi para astronot di luar angkasa, tempat ini tentu dilengkapi berbagai fasilitas mumpuni, seperti ruang tidur, ruang kerja, dapur, toilet khusus, laboratorium, pembangkit listrik tenaga surya, sistem pemurnian udara, sistem pemulihan air yang memungkinkan mengolah air limbah dan urin menjadi air bersih yang dapat diminum.
hingga fasilitas kebun mini tempat tumbuhan dapat hidup di luar angkasa. Kehidupan di ISS sangat berbeda dengan kehidupan di bumi. Para astronot dan kosmonot harus beradaptasi dengan lingkungan yang sangat berbeda dan harus menghadapi berbagai tantangan yang tidak ada di bumi. Satu di antara tantangan terbesar adalah adanya mikrografi, yaitu gravitasi yang sangat kecil atau hampir tidak ada di luar angkasa. Hal ini membuat para astronot harus belajar berjalan, makan, dan melakukan kegiatan sehari-hari dengan cara yang berbeda dari di bumi. Selain itu, para astronot di ISS juga harus menghadapi masalah isolasi dan kebosanan. Mereka harus tinggal di ruang yang sangat kecil dan terbatas selama berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun, dan tidak bisa berkomunikasi secara langsung dengan keluarga dan teman-teman di bumi. Menurut keterangan di situs NASA, stasiun luar angkasa ini terus ditempati sejak November 2000. Itu artinya selalu ada manusia yang tinggal di tempat ini secara bergantian. Astronot bernama Peggy Whitson mencetak rekor menghabiskan total waktu paling banyak tinggal dan bekerja di luar angkasa selama 665 hari atau hampir 2 tahun lamanya. Pada umumnya, misi di ISS berlangsung selama 6 bulan, meskipun ada juga misi yang berlangsung lebih lama atau lebih pendek. Setelah selesai menjalankan misinya, para astronot biasanya kembali ke bumi dan digantikan oleh awak baru. Selain biaya pembangunan, biaya operasional ISS juga terbilang sangat besar. NASA memperkirakan bahwa biaya operasional ISS mencapai sekitar 3 miliar dolar Amerika Serikat per tahun, atau setara 45 triliun rupiah. Biaya ini mencakup biaya untuk mengirimkan kargo dan awak ke ISS, memelihara dan memperbaiki ISS, serta melakukan berbagai penelitian dan eksperimen ilmiah di dalam ISS. Meskipun biaya pembangunan dan operasional ISS sangat besar, ISS tetap dianggap sebagai salah satu proyek paling penting dan menakjubkan dalam sejarah eksplorasi luar angkasa. ISS telah memberikan kontribusi besar bagi kemajuan teknologi luar angkasa dan pemahaman kita tentang alam semesta dan di masa depan. ISS masih memiliki potensi besar untuk melakukan berbagai penelitian dan eksperimen ilmiah yang dapat membantu kita memahami lebih banyak tentang alam semesta dan mencapai tujuan eksplorasi luar angkasa yang lebih jauh. Itulah sekilas mengenai proyek luar angkasa paling menakjubkan yang dibuat manusia. Sekian video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan share ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.